Ini ya, metal body bagian foot railnya. Tuh. Udah pasti nih kalau suaranya kayak gini udah metal ketemu metal. Bagus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pastinya di Mancing Cowboy. Apa kabar teman-teman sekalian ya? Semoga masih diberikan kesehatan selalu, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan ya semuanya ya. Kesehatannya, rezekinya dan lain sebagainya. Amin. Hari ini kembali lagi saya akan unboxing, review dan bongkar-bongkarnya dari sebuah reel spinning ya. Ini juga request ya dari teman-teman subscriber Mancing Cowboy. Ada beberapa waktu lalu dia request untuk bongkar dari reel ini. Reelnya apa? Ini dia, nggak usah lama-lama. Secara brand juga bukan brand baru ya, sudah cukup lama juga. Ini Indigo, serinya yaitu Indigo Aladin teman-teman. Nah, Indigo Aladin. Ini dia gambarnya, boxnya ya. Boxnya seperti ini. Oke, mohon maaf baru sempat saya review untuk hari ini ya, Indigo Aladin. Oke, sebelum saya buka reelnya, saya baca-baca dulu ya spesifikasi yang tertulis di dalam boxnya teman-teman ya. Ini dia. Yang pertama ini ball bearingnya dulu. Di sini tertulis ball bearing 13+1. Nanti kita cek aja kalau masalah ball bearing, masalah klasik ini. Oke, kemudian gear rasionya 5.0/1 standar ya, masih 5.0. Kemudian oversize drag system, kemudian powerful drive gear ya, drive gear bilangnya kuat, kemudian metal body construction. Nah, ini jadi salah satu kelebihan dari Indigo Aladin teman-teman. Bodinya metal. Nah, nanti kita lihat metalnya tuh di bagian mana aja. Dibilang di sini metal body construction. Nanti kita lihat aja apakah keseluruhan bodinya aja atau cuman bagian ininya, foot railnya ya. Kemudian ada power CNC metal handle ya, handlenya udah aluminium, cuttingan CNC, kemudian knobnya berbahan EVA. Oke, lanjut. Untuk Aladin ini kebetulan cuman ada seri ukuran 1000 dan 3000 teman-teman ya, 1000 dan 3000 aja. Ini sekilas saya lihat dari bentukan desain boxnya ya, ini kok kayak mirip reel apa gitu ya. Pernah dia modelnya juga seperti ini, kotak-kotak ya. Kemudian ada tulisan spesifikasi di sini. Seperti apa ya? Katana kalau nggak salah. Seperti katana. Untuk desain boxnya ya, seperti katana. Oke, lanjut. Untuk yang 1000 line capacity-nya dari 0,18 sampai 0,25. Untuk yang 3000 0,25 sampai 0,35. Ini yang saya dapat, ini yang ukuran 3000 teman-teman ya. Ini ukuran 3000 ya. Untuk harga ukuran udah ya. Ukuran udah hanya 1000 dan 3000. Kemudian spesifikasi sudah saya bacain tadi. Nah, sekarang masalah harga. Masalah harga ini kisaran varian harga sekitar 250.000 sampai 275.000 aja ya. Sekitar itu. Ya, mungkin yang 1000 mungkin 250 udah dapat ya. Kalau yang 3000 mungkin bisa sampai 275.000 tergantung sellernya yang menjual, yang ngasih harga ya. Nanti untuk link pembelian saya cantumin di kolom deskripsi di bawah. Nanti silahkan dipilih-pilih dari harga yang paling murahnya ya, dan tentunya lokasi jaraknya yang nggak terlalu jauh biar ongkirnya murah ya. Oke, silahkan dikunjungi link pembelian di kolom deskripsi di bawah ya. Kemudian yang pasti ini screw in power handle sudah pasti ya. Reel di atas harga 200 pasti sudah screw in power handle dan sudah one way anti reverse. Oke, lanjut kita buka penampakan reelnya seperti apa. Ini dia. Ini dia, jeng jeng. Ini ukuran yang 3000 teman-teman. Sudah screw in power handle, saya putar aja. Oke, ini dia Indigo Aladin teman-teman ya, Indigo Aladin. Putarannya agak ya smooth sih ya, masih baru mungkin ya, smooth. Terus di bagian sini juga tidak goda-godek, stabil, aman ya. Mulus sih, mulus. Oh, ini dia
baru kelihatan teman-teman. Mungkin nanti ada penampakan yang lebih dekatnya ya. Yang dibilang metal body construction ini dari foot railnya nih. Foot railnya ini ya, foot railnya ini metal body, tapi di bagian side plate-nya tetap dia grafit ya. Side plate-nya tetap grafit, jadi cuman foot rail dia menjepit ke tengah nih. Ya, tulangnya aja sepertinya ya. Bagus. Sekilas mirip kalau dengan warna hitam dan gold, kemudian ada apa namanya ini metal di bagian foot railnya ini seperti merek apa ya, kalau nggak salah pernah saya bongkar juga. Oh, Iroli Ghost Mamba teman-teman, di situ mirip ya, cuman nanti dalamnya seperti apa nanti kita bongkar aja ya, nanti kita bongkar bareng-bareng teman-teman. Oke, ini reel ukuran 3000, saya timbang dulu. Sebelum saya bongkar, saya timbang dulu. 270 gram teman-teman ya, terhitungnya ya pas sih, meskipun dengan metal ya, metal di bagian foot railnya, tapi ini masih cukup lumayan ringan kalau 270, mengingat foot railnya ini metal ya teman-teman, tapi mungkin dia lebih ringan di bagian grafitnya. Oke, langsung untuk spesifikasi udah, ukuran udah, harga udah, langsung kita bongkar ya. Ikutin terus, jangan kemana-mana. Indigo Aladin. Oke teman-teman, ini dia Indigo Aladin. Ini penampakannya, silahkan dilihat-lihat dulu. Dia warna hitam dan warna sedikit list gold di bagian spool, dan silver ya, ini ya, chrome di bagian spoolnya teman-teman. Ya, ini dia, silahkan dilihat. Ini metal ya, foot railnya udah pasti metal. Ya, udah pasti metal ini foot railnya. Oke, lanjut. Ini dia 13+1 di tulisannya, nanti kita cek aja. Oke, kita buka dulu handle-nya ya. Kita lihat apakah ada seal karet di bagian handle, di bagian spool nanti di drag washernya itu. Karena memang ini ada dua jenis, ada yang pakai spool seal karet yang terbaru, dan model yang lamanya dia belum pakai seal. Oke, ini belum ada sealnya, jadi ini model yang lama, keluaran yang pertama mungkin ya teman-teman. Karena yang keluaran terbaru itu ada sealnya teman-teman. Di bagian sini ada 3 tempat, di bagian handle ini, skrunya ini, kemudian di bagian sini, tutup sini, dan di bagian tutup yang sini nih ya. Ini sepertinya keluaran yang pertama, jadi belum ada seal karetnya. Oke, jadi nanti kalau teman-teman mau beli Indigo Aladin, bisa dipastikan ke sellernya, ke penjualnya, apakah sudah ada seal karetnya apa belum, gitu ya teman-teman, biar tidak salah pilih. Ini seperti layaknya di reel kemarin itu apa ya, Iroli kalau nggak salah. Iroli itu banyak yang keluaran-keluaran pertama masih beredar, dia belum ada seal karetnya. Kemudian yang keluaran-keluaran yang awal, yang pertama, yang barunya itu sudah ada seal karetnya. Jadi pastikan ke penjualnya teman-teman. Jadi tanyakan apakah ada seal karetnya apa enggak gitu. Karena takutnya dapat yang keluaran awal itu nggak ada seal karetnya. Cuman beda di seal karet aja teman-teman ya. Oke, lanjut. Kita buka. Oh ya, ini dulu handle-nya dulu. Saya cek dulu. Ini dibilangnya CNC. Ini EVA knob ya, bahan EVA keras. Lalu ini aluminium juga. Coba saya cek, aman. Skrunya juga tidak ada kandungan besi, rendah, aman. Aluminium dengan CNC cuttingan ya. Dan ini apa, ada EVA. Coba saya buka dulu di sini, apakah ada apa ball bearing enggak ya di bagian sini. Oke teman-teman, setelah saya bongkar, ini ternyata paten ya. Dalamnya di paten, tidak ada skru, jadi memang udah nggak bisa dilepas nih. Nggak tahu ada ball bearingnya apa enggak nih. Oke, saya taruh aja untuk handle-nya. Lanjut kita ke bagian spool. Saya buka knob drag washernya ya teman-teman. Ini dia. Harusnya sih sini nggak ada karet ya kalau ini ya. Kalau tadi di bagian handle tidak ada karetnya, pasti di sini juga tidak ada karetnya. Ini udah sepaket biasanya, kalau udah ada karetnya di situ pasti yang lain juga ada karetnya. Oke, ini dia, nggak ada karet ya teman-teman. Ini keluaran yang pertama. Pastikan ke sellernya kalau ada karetnya apa enggak ya. Sekarang saya mau ngecek ini apakah ada kandungan besi. Oke, masih ada. Oke,
saya taruh. Lalu ini ada spool. Ini dalamnya klikernya. Oh ya, tadi belum dengerin kliker ya teman-teman ya. Saya dengerin dulu, saya ulangi lagi. Kalau mau dengerin klikernya seperti ini. Cukup lumayan nyaring. Cukup lumayan ya teman-teman. Oke, itu dia. Ini spoolnya aluminium pastinya. Ya, aluminium. Ini pakai per klikernya. Dan ini di bagian spool ini ada seperti gerigi-gerigi. Ini untuk membuat gulungan senarnya nanti lebih presisi. Ya, oke, ini dia drag washernya. Oke, ini dia drag washer. Saya lepas dulu. Oke, ini dia drag washernya. Sudah saya buka. Ada berapa di sini? Ini masih menggunakan velg biasa ya, bukan carbon tech, wajar. Ada 6 teman-teman. 3 key washer dan 3 drag washer. Standar ya, standar. Cuman ininya mau saya cek dulu key washernya. Oke, masih mengandung besi. Oke, itu dia ya key washer, sudah saya buka. Ini spoolnya, saya taruh dulu spoolnya di sini. Lanjut, ini clicker biasa ya, model biasa. Saya taruh di sini. Lalu sebelum saya lanjut ke bagian line roller teman-teman, ini saya cek dulu bagian bel arm ya, di bagian sini-sini sisi-sisinya. Ini ya mohon maaf terhitungnya kurang rapat ya teman-teman. Ini dia bisa dilihat. Tuh, dia masih kelihatan sekali celahnya. Dan di sini juga masih lumayan kelihatan celahnya ya. Sepertinya memang kurang presisi ya. Biasanya sih mungkin masalahnya di skrunya terlalu panjang atau gimana. Jadi kalau dipotong mungkin skrunya dia bisa lebih rapat lagi gitu ya. Tuh, kalau dipotong skrunya mungkin lebih rapat lagi. Ini tadi sudah saya coba untuk saya kencangkan, udah kenceng banget, tapi nggak ngaruh. Jadi memang sepertinya terlalu panjang skrunya ya. Gitu teman-teman. Jadi bisa diakalin dengan mungkin memotong berapa mili gitu ya skrunya. Gitu kalau mau rapet. Tapi sebenarnya tidak mempengaruhi apa ya namanya, tidak mempengaruhi kinerja ya. Cuman masalahnya ketika nanti udah mancing, biasanya kan ada air tuh, airnya suka masuk gitu, suka gampang masuk, debu, kotoran suka bisa masuk gitu. Masalahnya cuma situ aja. Oke, ini line roller saya buka. Ini dia bahannya agak kuningan ya teman-teman, karena warnanya agak menguning nih ya, agak kuningan. Lalu ada ball bearing nggak sih? Oh ada nih teman-teman, ada ball bearing 1 di bagian line roller ya. Ini dia ball bearingnya, terbuka teman-teman ya, terbuka dan tertutup. Sebelah-sebelahan terbuka dan tertutup. Kemudian ini untuk baut, coba saya cek dulu ada baut di line roller. Oke, bautnya rendah kadar besinya, kandungan besinya rendah teman-teman. Untuk baut lumayan bagus ya. Oke, lanjut. Tadi line roller udah, saya mau buka bel armnya dulu nih teman-teman. Bel armnya saya buka dulu untuk mengetahui kondisi bel spring guide-nya. Oke, ini dia menggunakan besi ya, bel spring guide-nya teman-teman, bagus. Besi ya. Ini bel armnya saya taruh. Satu lagi ini ada baut skru di bagian bel arm. Oke, bagus. Bautnya tidak terlalu tinggi kadar besinya. Ya, saya taruh di sini. Lanjut, ini ada main shaft. Sebelum saya bongkar rotor, ini ada main shaft. Main shaftnya masih ada besi ya. Oke, nggak apa-apa. Ya, reel harga-harga segini memang tidak sesempurna yang reel di atas 500.000 mungkin ya. Wajar aja, wajar, nggak apa-apa. Oke, yang penting perawatan. Lanjut. Oh ya, ini untuk rotor dia bahannya grafit teman-teman. Oke,
saya lepas rotornya. Ini rotornya tertutup, dipastikan kemungkinan bagian one way nggak ada cover ya. Nah kan nggak ada cover, langsung kelihatan. Oke, ini rotornya, rotor ban grafit ya, cukup lumayan keras sih, saya bilang ya, cukup lumayan bagus untuk rotornya. Saya taruh di sini aja. Oke, lanjut. Sebelum masuk ke one way, saya buka bodinya dulu ya. Ya, saya buka, ada beberapa screw body, saya buka dulu. Oke, ini dia baut body sudah saya lepas, tinggal saya angkat aja bagian side plate-nya. Oke, ini dia side plate. Ini ada ball bearing satu di sini dengan sistem terbuka, teman-teman. Maaf, terbuka dua-duanya ya. Oke, lalu ini dia metal bodinya itu di sini, di tulangnya ya, dia sampai ke sini. Oh, ini ada baut di sini, nanti saya buka aja untuk mengetahui metal bodinya. Ini ada ini dulu nih, main gear. Oke, main gear. Banjir ternyata teman-teman. Banjir dengan pelumas. Banyak grease di sini. Makanya tadi putarannya saya lihat kayaknya agak lambat ya. Tapi smooth. Tapi kayak lambat gitu. Ternyata memang kalau terlalu banyak grease juga nggak terlalu bagus ya. Karena jadi agak berat gitu putarannya. Nih ya, ini main gearnya. Asnya kuningan teman-teman ya, asnya kuningan. Nih, ini kuningan. Ini kuningan. Kalau gigi-giginya masih pakai zinc alloy. Ya. Oke, lumayan bagus untuk main gear, saya taruh. Lalu saya mau coba lepas ya ini foot railnya, ini yang metal bodinya itu. Coba saya lepas dulu. Ya, ini dia teman-teman. Foot railnya yang metal body itu loh. Nah, ini ya, metal body bagian foot railnya tuh. Udah pasti nih kalau suaranya kayak gini udah metal ketemu metal, bagus ya. Ini dia foot railnya ya. Oke, saya taruh. Lanjut, ini saya buka dulu baut di slider untuk menarik si main shaftnya. Oke, saya taruh, saya tarik main shaftnya. Tadi masih ada kandungan besi ya untuk main shaft. Oke, ini slider, ini benar-benar banjir teman-teman, banjir dengan pelumas. Banjir. Grease-nya cukup lumayan banyak dari bawaan tokonya ya. Ini oscillation gear saya ambil dulu. Oke, ini dia oscillation gearnya lumayan tebal. Ya. Lumayan tebal teman-teman di sini. Saya taruh dulu. Tidak ada ball bearing ya di oscillation gear, cuman ball bearingnya yang ada di main gear sebelah sini nih. Ya, ini tertutup, terbuka dan tertutup untuk main gearnya di bagian ball bearing di bagian main gear sebelah kanan. Oke, bagian body sudah kosong. Lanjut saya ke bagian one way ya. Oke, lanjut teman-teman. Bagian one way ini ada cover atasnya sudah saya buka. Lanjut, kelihatan ball bearing yang terbuka di situ. Saya tarik pinion gearnya ya, teman-teman. Oke, saya tarik pelan-pelan. Di sini ada per one way, ini suka ikut loncat, jadi harus pelan-pelan. Oke, ini dia. Nah, kosong ya, kosong. Saya taruh. Ini ada ball bearing satu terbuka, ya. Saya taruh di sini. Lanjut, ini ada one way berserta roller bearing di dalam. Lalu ada bushing. Lalu ada ball bearing lagi bagian bawah dengan sistem terbuka, teman-teman. Ya, ya. Dan ini pinion gear berbahan kuningan. Ya,
Oke, itu sudah saya bongkar semua, tinggal penjelasan satu persatu ya teman-teman. Oke teman-teman, sebelum ke penjelasan atau kesimpulan, saya akan coba untuk masalah ball bearing nih teman-teman, karena ini banyak yang tidak tertutup ya. Jadi kalau teman-teman mau upgrade ball bearing ya, nyari ball bearing yang tertutup, ini saya coba kasih informasi untuk ukurannya ya teman-teman, untuk ukurannya. Jadi nanti biar lebih gampang untuk membeli. Ini untuk ini tadi tuh ball bearing yang ada di bagian pinion ya, bagian pinion bawah. Ini diameter luarnya itu 12,9 teman-teman ya. Kemudian untuk ketebalannya 2,4 ya. Kemudian untuk diameter dalamnya itu 6 mili ya. Itu. Ini untuk ball bearing yang ada di pinion. Ya, ada dua nih, pinion sama nih ya, ada dua. Kemudian ball bearing yang ada di main gear, ini sama enggak ya? Coba kita cek aja. Ball bearing yang ada di main gear sepertinya sama, 12,9 diameter luar. Kemudian ketebalannya 2,9 dan diameter dalamnya sekitar 6,9 ya. Ini untuk main gear yang ball bearing di bagian main gear, dan ini ball bearing di bagian main gear yang sebelah satunya lagi, sebelah kanan. Ini agak kecil ya teman-teman. Ini dia diameter luarnya 9,9. Untuk ketebalannya 1,9. Untuk diameter dalamnya 5,9 ya, gitu. Jadi teman-teman kalau mau upgrade bisa cari di beberapa toko itu untuk ukuran ball bearing kalau mau upgrade. Dan ini di bagian line rollernya ini lebih kecil lagi, diameter luar 6,9. Lalu untuk ketebalannya 1,4 dan diameter dalamnya 3,9 ya, gitu. Kalau mau upgrade teman-teman silahkan ya. Oke, sekarang lanjut ke kesimpulan ya teman-teman ya. Ke kesimpulan, untuk ball bearing ya masalah klasik, nggak usah diperdebatkan. Memang selalu nggak sama antara box, dan kebanyakan selalu nggak sama ya. Kalau harga-harga masih di bawah 500.000 itu. Yang saya temukan di sini ada satu line roller, dua main gear, ada dua ya, jadi 3. Kemudian di bagian pinion ada 2, jadi 5. Saya temukan cuma ada 5 ball bearing plus 1 roller bearing yang ada di bagian one way. Jadi 5 plus 1 cuma saya temukan di situ ya untuk ball bearing. Dan itu semuanya sistemnya terbuka. Ada yang terbuka dua-duanya, ada yang terbuka sebelah, tertutup sebelah. Tapi kalau mau upgrade silahkan, tadi saya udah kasih tahu untuk ukuran-ukuran detailnya. Oke, lanjut. Bagusnya lagi sudah pasti one way anti reverse dan screw in power handle. Kemudian bagusnya lagi ini foot railnya benar-benar metal teman-teman ya. Ini metal foot railnya di bagian tulangnya. Kemudian main gear asnya dia kuningan ya, asnya kuningan, bagus. Lalu handle-nya CNC, aluminium CNC. Kemudian bagian perbautan dia tadi yang saya cek di bagian line roller bagus, rendah. Ini juga bagian body juga rendah ya, rata-rata rendah ya untuk masalah screw atau baut. Kemudian spoolnya aluminium udah pasti. Lalu bagusnya lagi bel spring guide-nya sudah besi ya. Kemudian bagian pinion ada 2 buah ball bearing, meskipun ball bearing yang terbuka gitu. Apalagi udah sih, yang lainnya standar aja ya, standar aja, tidak ada nilai lebih yang lainnya lagi ya. Kekurangannya yaitu tadi masalah ball bearing masih banyak yang terbuka. Kemudian tidak ada, oh ya, seal karet, masalah seal karet teman-teman. Jadi ini nanti pastikan ketika membeli, tanyakan dulu ke sellernya bagian tutup knob drop washer, kemudian bagian handle di bagian sini, dan di bagian kanan cap ini tanyakan apakah ada sealnya apa enggak. Karena memang yang keluaran terbaru dia ada sealnya.
Kalau yang ini yang punya saya ini keluaran agak-agak awal, jadi belum ada sealnya. Jadi pastikan dulu teman-teman. Jadi biar tidak kecewa gitu. Jadi bagus kan kalau istilahnya kalau dapat yang ada sealnya kan lumayan gitu ya. Gitu, pastikan lagi teman-teman. Oke, kemudian untuk pemakaian ini udah pasti freshwater udah pasti bisa, mau di kolam, mau di liar ya, mancing galatama bisa, mancing liar di waduk, sungai, danau udah pasti bisa, pinggiran laut sih ya silahkan kalau mau pakai coba untuk di laut, tapi tetap ekstra perawatan karena ini memang bukan atau masih jauh dari standar real SW atau real saltwater punya ya. Jadi tetap ekstra perawatan. Kalau mau dicoba silahkan, asal ekstra perawatan. Yang penting itu ya, mau real mahal mau real murah, nggak ada perawatan ambrol juga tetap ya, tetap harus ada ekstra perawatan gitu teman-teman ya. Makanya tadi untuk ball bearing harus segera diganti sih kalau mau dibawa ke laut, mendingan gitu untuk lebih amannya, segera di-upgrade yang tertutup ya. Soalnya kalau yang model-model seperti ini kalau udah terkena sekali dua kali air laut udah langsung kemprosok suaranya ya, kasar suaranya. Jadi mending sekalian langsung di-upgrade aja. Oke? Bagusnya adalah metal foot reel. Nih yang bagusnya di situ untuk Indigo Aladin. Oke, gitu aja teman-teman. Bagi teman-teman yang suka dengan video ini, bisa klik like, share juga ke teman-teman pemancing lainnya. Semoga bisa bermanfaat dan bisa jadi alternatif. Ketika teman-teman lagi nyari-nyari reel harga-harga murah, sekitaran 200.000, sudah menggunakan metal foot reelnya, ini dia pilihannya Indigo Aladin. Dan bagi teman-teman yang mau beli, silahkan kunjungin link pembelian yang ada di kolom deskripsi di bawah. Di situ ada beberapa link toko-toko online. Silahkan dipilih-pilih ya di situ ya teman-teman. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dukungan, support, masukan, saran sangat kami tunggu untuk kedepannya agar Mancing Cowboy bisa membuat atau membuat video-video review, video-video unboxing, video-video mancing yang lebih keren lagi, lebih bagus lagi dan lebih bermutu. Dan pastinya bermanfaat bagi kita semua. Oke, gitu aja dulu. Dan yang pasti, yang penting, mancing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.